Pria ini meletakkan ikan flounder emas di atas meja, lalu menutupi kepalanya dengan sebuah kain. Kemudian pijat dengan pelan untuk mengeluarkan telur dari perutnya. Cairan putih susu menyembur langsung dari perut. Cairan putih susu ini adalah telur ikan flounder. Untuk menghindari pecahnya telur, pekerja sangat berhati-hati untuk memerah semua telur di perut ikan. Telur ikan flounder tidaklah besar. Kita tidak bisa melihat garis batas telur dengan mata telanjang. Pekerja memasukkan cairan ke dalam reflektor dengan pipet. Bentuk dapat dilihat dari mesin dan dihitung. Sebagai sel yang sangat terspesialisasi, inkubasi dimulai setelah sampel uji memenuhi syarat. Saat baru menetas mereka dibiarkan dalam larutan nutrisi tertentu. Ikan flounder emas dewasa hanya digunakan untuk pembibitan. Industri ini bisa membuat Anda kaya. Ikan flounder emas 10 kali lebih mahal daripada ikan flounder biasa. Menaikkan kualitas ikan flounder emas dimulai dari mengonfigurasi sumber pakan. Budidaya flounder emas dimulai dari sumber makanan. Masukkan 1 karung pakan ternak ke dalam roller barrel. Larutan nutrisi dikeluarkan segera setelah diaktifkan. Masukkan sedikit air ke dalam ember. Selanjutnya bubuk nutrisi yang dikonfigurasi harus ditimbang larutan nutrisi yang telah disiapkan dicampur dengan baik. Kemudian tambahkan larutan nutrisi yang sudah siap dan tuang ke dalam mixer. Lalu biarkan semua bahan tercampur sempurna. Pakan campuran kering pelet langsung dimasukkan ke keranjang. Saat ini pakan dapat dimasukkan langsung ke dalam kolam. Kolam ini tempat membesarkan ikan flounder bibrida. Sisa makanan dan kotoran ikan harus disaring. Setiap kolam akan didasarkan pada siklus pertumbuhan. Ikan flounder ini diberi pakan seukuran kacang. Posisi renangnya bagus. Air murni masuk ke setiap tangki melalui pipa air bercabang. Peternak ini memelihara flounder emas yang mahal. Meskipun terlihat agak aneh, itu tidak mempengaruhi nilainya. Ikan flounder emas biasanya diberi makan daging cincang yang dihaluskan. Tarik sumber makanan dari freezer. Jenis makanan ini lebih baik daripada pelet. Makanan flounder ini jauh lebih mahal. Kolam ikan flounder emas harus minim cahaya karena ini sesuai dengan kebiasaan flounder. Pria ini menaburkan makanan langsung ke kolam ikan. Sepotong flounder emas besar sangat mencolok. Emas berarti kekayaan dan artinya pertanda baik. Hanya karena warna kulitnya kuning keemasan. Ikan ini menikmati perawatan kerajaan yang membuatnya 10 kali lebih mahal daripada flounder biasa. Di sini setiap tangki memiliki flounder emas menurut siklus yang berbeda. Tapi makanan mereka adalah makanan daging cincang homogen. Kualitas pakan menentukan kualitas jumlah daging flounder. Kesegaran daging secara tidak langsung menentukan harganya nilainya. Flounder emas bisa memakan makanan yang luar biasa. Tergantung warna kulitnya. Posisi berenang flounder juga sangat menarik. Punggungnya tidak terlihat seperti ikan lainnya. Ia berenang ke samping dengan menatap para pekerja yang menangkap flounder untuk dijual. Ikan flounder dikumpulkan dalam keranjang. Setelah ditimbang Anda dapat meletakkannya di truk untuk pengiriman. Semua ikan dapat diambil di tangki ikan. Untuk mengurangi tingkat kematian flounder saat pengiriman, setiap akuarium akan memiliki sistem pemberian makan independen. Ambil ikan flounder dan masukkan ke keranjang. Staf restoran akan mendorongnya ke dalam tangki ikan untuk dipelihara. Flounder emas pada saat ini hanya dapat hidup singkat di akuarium. Restoran akan mengikuti permintaan pelanggan membuat masakan yang berbeda. Pekerjaan pertama yaitu ambil insang dan jeroan ikan. Lalu bersihkan dengan air. Lalu jalankan pisau secara vertikal ikuti perut flounder. Lalu potong ikan sampai ke ekor. Para pekerja sangat ahli dalam melakukan ini. Lalu di sepanjang tulang punggung ikan dipotong. Potongan besar daging perut dibuang. Lalu gunakan pengikis untuk menghilangkan sisik ikan di bagian belakang. Setelah dicuci Anda dapat memotongnya kembali dengan cara yang sama. Geser ke bawah tulang belakang setelah mengeluarkan sepotong besar ikan. Lalu mulailah mengiris. Kemudian gunakan pisau untuk memisahkan bagian daging dan kulit ikan. Kupas untuk menguji keterampilan master dengan pisau ekstra. Kemudian masukkan ikan ke dalam handuk untuk tujuan menyerap kelembapan dari ikan. Ambil potongan besar ikan dari tulang belakang. Rebus sebentar dalam air mendidih. Daging ikan akan segera menyusut. Lalu masukkan ke dalam mangkuk berisi air es hingga dingin. Setelah dingin kerok kotoran pada kulit ikan. Kemudian gunakan handuk untuk menyerap kelembapan.
Setelah penanganan sederhana, gunakan kertas blotting untuk membungkus ikan. Cuci bersih sisa tulang dan kepalanya. Masukkan mie dan sayur ke dalam tengkorak ikan. Gunakan bihun untuk menampilkan piring. Irisan ikan bisa diiris. Metode dan susunan cakramnya sangat istimewa. Daging ikannya terlihat sangat premium setelah ditaruh di piring dan sangat enak. Campur lauk pauk dan bumbu lainnya. Saat lauk sudah siap disajikan di atas meja. Menurutmu berapa biaya untuk satu porsi makanan ini? Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.